Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kombinasi. Nah, sebelum ke pengertian kombinasi, kita ingat dulu materi sebelumnya, yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan yang memperhatikan urutan. Intinya, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, di mana AB tidak sama dengan BA. Urutan A dan B-nya beda, berarti mereka dianggap berbeda. Nah, sekarang kombinasi. Kombinasi adalah penyusunan dari semua atau sebagian unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini bedanya. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Misalkan AB itu sama dengan BA. AB dan BA dianggap sama, sehingga penulisannya cukup salah satu saja. Jadi keduanya ini kan bendanya sama ya, walaupun urutannya ini tidak diperhatikan. Nah, itulah kombinasi. Selanjutnya contoh kombinasi. Nah, di suatu kelas ada 4 siswa yang berbakat melukis. Guru akan memilih 2 siswa untuk mewakili kelas dalam lomba melukis antar kelas. Berapa banyak cara guru dapat memilih kedua siswa tersebut? Nah, jawabannya, misal 4 siswa tersebut adalah si A, B, C, dan D. Ada beberapa cara atau susunan dari 2 orang yang dipilih dari A, B, C, D tersebut ya. Pilihan yang pertama bisa A dan B, yang kedua bisa A dan C, ketiga A dan D, lalu B dan C, B dan D, dan terakhir C dan D. Nah, keduanya ini urutannya tidak penting karena tujuannya adalah yang penting memilih 2 orang. Selalu disusun seperti ini. Jadi total ada 6 cara. Itu kalau disebutkan satu-satu. A dan B dengan B dan A itu sama saja, cukup disebutkan sekali. Nah, inilah kombinasi tadi. Jadi yang penting dapat 2 orang, urutannya tidak penting. Kalau kita pakai rumus kombinasi, maka akan lebih simpel lagi. Kombinasi R unsur dari N unsur, yaitu NCR. Ini C ini lambang dari kombinasi ya. Dimana NCR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N min R tutup kurung faktorial. N itu adalah banyaknya semua unsur yang tersedia, kalau R banyaknya unsur yang diambil. Lambangnya NCR ini bisa ditulis dengan C NR, N-nya di atas, R-nya di bawah, atau C N, R, artinya sama aja. Nah, contoh yang tadi, ini ya, ada 4 siswa, lalu guru memilih 2 siswa. Nah, dari totalnya 4 siswa, maka N-nya itu adalah 4, karena N adalah banyak semua unsur, jadi bisa kita tulis N-nya itu sama dengan 4. Lalu diambil atau dipilih 2 siswa, sehingga unsur yang diambil atau R sama dengan 2. Nah, kita dapatkan, kita masukkan ke rumus yang ini tadi, NCR. NCR itu sama dengan 4C2. Nah, penulisannya 4 dan 2 ini lebih kecil ya dari huruf C. Artinya apa tadi? N faktorial berarti 4 faktorial dibagi R faktorial, R-nya 2 faktorial dikali N min R, 4 dikurangi 2 tutup kurung faktorial. Nah, bisa kita jabarkan nanti dulu. Ini 2 faktorial. Nah, ini 4 dikurangi 2 ya, 2 faktorial. Nah, setelah ini bisa kita menjabarkan. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sebenarnya kita cukup berhenti di 2 faktorial. Kenapa berhenti di 2 faktorial? Karena bisa dicoret dengan yang bawah ini. Kita coret. Yang lainnya kita jabarkan. 2 faktorial ini 2 kali 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 4 sama 2 kita coret, 4 dibagi 2 itu 2, sehingga tinggal 2 kali 3 6 dibagi 1 6 kan. Nah, hasilnya sama seperti yang kalau disebutkan satu-satu tadi. Tadi kita sudah membahas materi kombinasi, sekarang kita ke pembahasan soal-soal. Soal yang pertama,
terdapat 5 orang yang terdiri dari 3 pria dan 2 perempuan. Kelima orang tersebut akan diseleksi menjadi 3 orang untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara untuk mendapatkan 3 orang jika semua punya kesempatan yang sama? Nah, kita perhatikan, totalnya kan ada 5 orang kan, maka nah ini kan kita memilih 3 orang dari 5 orang gitu kan. Nah, jadi kita pakai kombinasi, N-nya itu sama dengan 5, lalu R-nya yang diambil adalah ini tadi 3 orang. Nah, jadi R-nya 3, maka kita masukkan rumus kombinasi NCR sama dengan 5 faktorial dibagi, ini tadi NCR-nya berarti 5C3. Nah, penjabarannya 5 faktorial dibagi R faktorial, 3 faktorial, dikurangi N min R faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, ini sama dengan, kita jabarkan 5 faktorial, 5, 4, 3, berhenti di 3 ya, karena bisa dicoret dengan yang bawah 3 faktorial. Nah, 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1, sehingga didapat ini 20 dibagi 2 langsung ya, sama dengan 10. Nah, maksudnya 10 ini apa? Ada 10 kombinasi 3 orang, bisa si ABC, bisa ABD, dan lain-lain. Jadi 3 dari 5 orang ada 10 cara. Sekarang soal yang kedua, keterangannya sama dengan nomor 1. Jadi keterangannya sama ya, ada 5 orang, 3 pria dan 2 perempuan. Pertanyaannya, berapa banyak cara untuk mendapatkan 3 orang yang terdiri dari minimal 2 pria? Nah, perhatikan, soal yang kedua ini ada syaratnya. 3 orang itu terdiri dari minimal 2 pria. Nah, ada kata minimal. Kalau minimal itu berarti lebih dari 2 kan boleh ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu 3 itu terdiri dari 3 nih ya. 3 orang itu terdiri dari 2 pa dan 1 pi. Nah, ya kan? Yang kemungkinan yang kedua, 3 orang itu terdiri dari, kalau minimal berarti lebih kan boleh ya, tapi kurang tuh tidak boleh. Jadi ketiganya pria itu boleh karena minimal 2, artinya lebih dari 2 nggak apa-apa. 3 pa ini udah pas 3 kan, jadi hanya ini aja. Nah, sekarang kita jawab untuk yang pertama, 2 pa dan 1 pi. Saya tulis 2 pa dan 1 pi. Nah, ini kita pakai kombinasi. Kombinasinya apa? Mengambil 2 pria dari berapa pria? Prianya tadi ada berapa? Ada 3 kan? Sehingga kita kombinasinya 3C2 karena mengambil 2 dari 3 pria. Gitu kan? Ada kata dan, itu artinya dikali. Nah, ini diingat-ingat aja ya, ada kata dan itu nanti dikali. 1 pi dari berapa pi? Dari 2 pi, berarti ya 2C1 ini ya. Nah, ini artinya 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial sama dengan ini dikali yang sebelah sini 2C1, artinya 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 min 1 faktorial. Nah, ini langsung kita jabarkan, tidak apa-apa, 3 kali 2 faktorial berhenti. Kenapa? Karena bisa dicoret dengan bawahnya. 3 dikurangi 1 faktorial. 1 faktorial itu kan
jawabannya ya 1 ya, berhenti di 1. Ini 2 faktorial itu hanya 2 kali 1. 1 faktorial itu berarti ya 1, sudah tidak ada angka lagi di berikutnya, berhenti di 1. 2 dikurangi 1 juga 1. 1 faktorial 1 ya. Sehingga jawabannya ini sudah dicoret, tinggal 3 dibagi 1. 1 faktorial kan 1 ya. Jadi 3 dibagi 1 3. Ini 2 kali 1 2, dibagi 1 kali 1 1, sehingga ini jawabannya 6. Nah, ini tadi ya. Ini saya tulis. Ini maksudnya apa? 3C2 itu maksudnya memilih ya. Memilih 2 pa dari 3 pa yang tersedia. Nah, ini catatan pentingnya di situ. Sudah tahu ya bedanya? Nah, ini tadi masih kemungkinan yang pertama, sekarang kemungkinan yang kedua. Yaitu ketiganya adalah pa semua. Jadi ya mengambil 3 dari 3 kan. Semuanya terpilih kan, 3C3. Sebenarnya kalau mengambil 3 dari 3 itu sebenarnya tidak perlu dihitung lagi. Jawabannya pasti hanya ada satu kemungkinan. Tapi kita jabarkan aja. Artinya 3 faktorial dibagi 3 faktorial juga, ini kan NCR kan. N faktorial dibagi R faktorial dikali N min N faktorial. Nah, seperti ini 3 faktorial. Ini bisa dicoret ya sebenarnya. 3 faktorial ini bisa dicoret. 3 dikurangi 3 itu kan 0 faktorial. Nah, hati-hati di sini 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Ini tadi dicoret kan artinya kan 1 kan. 3 dibagi 3 kan 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ini pilihan yang kedua. Jadi ingat, 1 faktorial itu sama aja dengan 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Nah, dari 2 kemungkinan ini kita jumlahkan total dari jawaban yang pertama ditambah yang kedua. Jadi kalau ada 2 kemungkinan, jawaban dari masing-masing kemungkinan itu ditambah. Yang pertama tadi jawabannya 6. Ditambah 1 sama dengan 7. Nah, ini totalnya banyaknya cara untuk mendapatkan 3 orang dengan syarat minimal 2 pria. Semoga bisa paham. Contoh berikutnya. Seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan. Jika soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan, banyaknya pilihan pengerjaan yang dapat diambil murid tersebut adalah. Nah, ini jawabannya. Siswa diminta menjawab 8 soal, ya kan? Soal nomor 1 sampai dengan 5 itu wajib dikerjakan. Sehingga kurang 3 soal lagi. Ya kan 8 kan. 1 sampai 5 sudah, berarti kurang 3 pilihan lagi. 3 soal itu akan dipilih dari 5 soal yang tersedia atau yang tersisa, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. Karena nomor 1 sampai 5 sudah dikerjakan, kurang 3 lagi, jadi milih 3 ini dari nomor 6 sampai 10. Maka banyak cara untuk memilih adalah, nah, kita tulis dulu. Sisanya kan ada 5 soal kan. Sisa soal ada 5, sehingga N-nya 5. Lalu kita memilih yang harus kita jawab kurang 3 soal lagi, jadi kita hanya memilih 3 soal dari 5 soal tadi. Makanya pakai kombinasi ya, jadi berapapun yang kita pilih urutannya kan nggak masalah, yang penting milih 3. Maka kita pakai kombinasi NCR. 5C3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini harus dihafalkan ya penjabaran dari kombinasi ini. Nah, 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3, berhenti di 3 supaya bisa kita coret dengan yang bawah. 5 kurangi 3 itu kan 2 faktorial.
Jadi 2 faktorial itu 2 kali 1 langsung aja ya. 5 kali 4 itu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, ada 10 cara untuk memilih 3 soal dari 5 soal yang tersisa. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Jika NC3 sama dengan 2N, tentukan nilai N. Nah, ini kita jabarkan dulu arti dari NC3. Nah, kita jabarkannya di bawah ya. NC3 artinya N faktorial dibagi 3 faktorial, R faktorial ya, R-nya 3, dikurangi N min 3 faktorial. Karena N-nya tidak berupa angka ya tetap kita tulis N. Sama dengan 2N yang sebelah kanan. Nah, ini yang mengandung unsur N, ini kita jabarkan. Yang kita jabarkan adalah yang paling besar. N dengan N-3 itu kan lebih besar N ya. Nah, ingat penjabaran dari N faktorial adalah N-nya terus berkurang 1. Jadi, min 1, min 2, min 3 ya kan, kita berhenti di N-3 karena sudah sama dengan yang bawah. 3 faktorial kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1. Ya, yang tadi yang pertama ya. Yang kedua. Ini dikali N-3 faktorial kita coret. Nah, yang sebelah kanan tetap 2N. Nah, ini karena perkalian, ini bisa kita coret N-nya ruas kiri dan ruas kanan, sehingga tinggal N-1 kali N-2 dibagi yang ketiga. 3 kali 2 kali 1 itu 6 ya, sama dengan 2. Nah, ini sudah dicoret kan, sehingga 6-nya bisa kita pindah ruas ke sana. Jadi pembagian menjadi perkalian. Yang ruas kiri masih ada N-1 kali N-2 sama dengan 2 kali 6. Nah, N-1 dengan N-2 ini kan dua bilangan berurutan ya. Nah, ini adalah bilangan yang berurutan. N-1 ini bilangan pertama, N-2 bilangan kedua. Bilangan yang berurutan. Sehingga kita cari 12 ini perkalian dari berapa kali berapa yang berurutan. 12 kan bisa 6 kali 2, tapi 6 sama 2 kan tidak berurutan. Jadi 12 itu adalah perkalian dari 4 dikali 3. Nah, gitu kan? 4 sama 3 kan berurutan. Nah, ditulis yang besar itu yang depan ya. Karena sesuai dengan arti dari faktorial, turun kan. Jadi yang N-1 ini ya, itu ada sama dengan 4. Kemudian yang kedua ini N-2 itu sama dengan 3. Kita pilih salah satu. Ini cara yang mudah ya. Sebenarnya bisa pakai cara seperti pembuat 0 atau dikalikan dulu, dikuadratkan. Ini cara yang lebih simpel. Pilih salah satu, misalkan N-1 yang depan tadi sama dengan 4. Maka N-nya kita pindah ruas. Min 1 pindah ruas jadi plus 1, maka N-nya didapat 5. Selesai. Nah, itu contoh-contoh yang sudah saya bahas. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.